Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya mau berbincang-bincang sama artis nih. Nah, ini kalau pemirsa sudah tahu grup band yang dulu pernah sempat naik yaitu New Days, beliau adalah Mas Sandi. Nah, itu dia adalah vokal utama atau vokalis dari grup tersebut. Nah, ini beliau itu banyak di Jogja itu temannya Mas Sela Kota, temannya Mas Arman Harjo Langit Sore yang juga santrinya Gus Fuad, kemudian temannya Mas Caka Nuraga, temannya Sheila on Seven. Nah, itu tidak asing lagi. Nah, ini saya kalau sekarang Mas Sandi itu adalah jadi backing vokalnya Gus Fuad Pleret dalam dakwah beliau, yaitu di bidang musik. Nah, itu awal mulanya bagaimana ini Pak Sandi kok dulu akhirnya itu menjadi yang membantu Pak Kiai dalam dakwah lewat musik. Jadi awal mula saya terjebak di sini ya, terjebak. Jadi saya diajak sama senior saya, Mas Harsa Tanjung. Jadi waktu itu ketemu ngobrol-ngobrol tentang Rofa Band ya. Kebetulan Mas Harsa itu sedang dipasrai Pak Kiai mendirect ya. Jadi pokoknya yang mengurus semua tentang musik. Nah, kebetulan Mas Harsa butuh beberapa lagu untuk pengisian backing vokal. Kebetulan ketemu saya, lalu nawarin saya langsung iakan karena ya itu salah satu bidang saya. Lalu yang bikin saya menarik yaitu yang bikin project seorang kiai ya. Jadi wah, ini seru karena biasanya kan identik pesantren, pondok pesantren itu kan kalau bermusik itu musik-musik Arabian lah gitu, hadroh atau apalah gitu. Nah, ini kok musiknya modern kok, menarik lah. Jadi gitu. Sebelumnya belum kenal dia, Pak? Belum. Kebetulan sebetulnya saya lagi nyari seorang guru juga, tapi sepengetahuan saya tentang pondok-pondok, tentang ustadz kiai itu saya kurang begitu paham gitu, apalagi peta di Jogja ya. Karena saya kebetulan bukan orang asli orang Jogja seperti itu. Setelah dikenalkan Mas Harsa, dan saya mulai terjun ikut andil lah. Saya punya kenikmatan tersendiri punya, karena saya terus terang aja, saya punya banyak ilmu yang saya dapat di sini, terutama ilmu sholawat. Itu karena saya selama ini kurang paham apalagi tentang sholawat ya. Jadi ternyata ilmu agama yang selama ini saya dapat itu, yang kesannya itu ternyata berat gitu ya bagi saya gitu, harus banyak melakukan hal-hal. Ternyata setelah di sini mentah semua gitu, ternyata sangat ringan, sangat mudah lah gitu. Begitu. Jadi ya alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir 4 tahun ya. Baru pertama kali setelah dikenalkan sama Gus Fuad Pleret itu, apakah sebelumnya Mas Sandi pernah masuk ke pesantren itu? Belum pernah. Satu kali begitu saya kesini ya, saya agak kaget juga karena ya biasanya gambaran saya kan pondok pesantren itu serem. Banyak serem gitu, lalu inilah gitu, ketat gitu. Ini setelah saya masuk kok asik banget. Pertama dari tempat, dari lokasinya ini betul-betul pinggir desa ya, tengah-tengah sawah. Waduh, itu sangat sangat menggembirakan lah. Selama ini kan Mas Sandi itu membackingi vokal lagu-lagunya Gus Fuad Pleret itu dengan sangat bagus sekali, bahkan lagunya Gus Fuad Pleret menjadi lebih bagus setelah di backing vokalis sama Mas Sandi itu. Nah, ini apakah menurut Mas Sandi itu apakah signifikan dakwah Gus Fuad Pleret itu atau Kiai Fuad di bidang musik? Menurut Mas Sandi itu efisien nggak?
Insya Allah, karena pesan penyampaian menurut para ilmuwan juga itu, pesan yang paling cepat sampai itu ternyata emang lewat nada ya. Lewat nada. Nah, termasuk apa yang lagi diperjuangkan Pak Kiai lewat lagu ini. Apa yang diperjuangkan Pak Kiai lewat bermusik ini? Intinya mengajak kita bersolawat, karena semua lagu itu isinya tentang solawat. Oh, jadi lagu-lagunya Pak Kiai itu tentang kecintaan beliau terhadap Kanjeng Nabi sama Abah Guru Sekumpul gitu. Ribet Abah lirik-liriknya. Semua liriknya tentang itu. Jadi menarik buat saya karena seolah-olah menjebak kita ya, termasuk saya lah playernya ya untuk bersolawat gitu. Padahal ya simple ya, nggak kelihatan. Saya cuma nyanyi gitu, tapi ya itu udah masuk bersolawat. Apalagi pendengarnya juga mungkin. Apa memang benar lirik-liriknya Gus Fuad itu? Apakah memang tujuan Gus Fuad itu tercapai kepada pertama orang-orang yang suka musik, yang kedua Mas Hendy sendiri sebagai orang yang suka bernyanyi, bahkan menggemari musik. Iya, saya banyak ada beberapa, apalagi terutama ada beberapa lagu yang saya pernah waktu itu waktu take vokal saya nangis sendiri. Kenapa nangis? Ya saya sangat tersentuh. Ya sangat menyentuh sekali Bu Nyai. Jadi dan saya juga nggak tahu gitu itu karena apa gitu. Lalu yang mungkin yang menarik karena musik yang diusung Pak Kiai Fuad ini, Rofa ini adalah musik modern gitu. Bukan musik religi pada umumnya. Jadi kebanyakan, insya Allah kebanyakan, jadi pangsa pasarnya itu anak muda. Jadi insya Allah, jadi karena jenis musiknya modern, ada popnya, ada rocknya, bahkan ada koplonya, bahkan ada keroncongnya. Jadi insya Allah banyak segmen, banyak pendengar musik dari berbagai macam genre. Nah, ini apakah pada orang-orang yang suka musik itu, para pendengar itu, bahkan pemusik sendiri, apakah ada pengaruhnya dakwah Pak Kiai lewat musik itu kepada para pemusik dan yang terjadi di dunia musik menurut Mas Hendy? Misalkan teman-temannya sangat baik langsung atau tidak langsung banyak, terutama mungkin menginspirasi ya Bu Nyai, musisi-musisi ruang lingkup Jogja lah, musisi-musisi Jogja banyak yang terinspirasi sama pola kerja, visi misi Pak Kiai, karena selama ini ya termasuk saya udah bertahun-tahun bermusik itu sepertinya tuh jalan di tempat gitu. Lalu setelah Pak Kiai masuk dan Pak Kiai banyak merangkul juga teman-teman musisi, kita sering ngadain jagongan bareng musisi. Jadi ada sampai Pak Kiai itu membuat grup ngaji jagongan bareng pemusik gitu ya. Isinya cuman ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok, Pak Kiai menemani teman-teman musisi curhat lah gitu. Jadi bahasanya macam-macam, ada yang tentang agama, ada tentang musik jelas, lalu tentang bisnis, banyak hal. Jadi nggak cuma tentang agama aja. Jadi menurut Mas Hendy, keterlibatan Gus Fuad Pleret dalam terjun di bidang musik itu sangat besar dan total ya. Ini apakah dakwah Gus Fuad Pleret melalui musik itu apakah mempengaruhi pola pikir para pemusik dalam menerjuni keagamaan Islam, Mas Hendy? Ada selain di musik itu sendiri, dalam hal religi sangat besar Bu Nyai, maaf, karena sekarang itu fenomenanya lagi rame-ramenya, hangat-hangatnya ini kan hijrah. Termasuk itu pangsa pasarnya itu musisi-musisi. Dan musisi Jogja banyak yang terjun
hijrah lah istilahnya apa, dan bahkan banyak mengharamkan musik itu sendiri. makanya Alat musiknya pada dijual, ada yang dibuang, ada sampai yang segitunya? ya, ada yang dibakar lah itu. Nah, alhamdulillah semenjak Kiai masuk, Kiai ngasih pengertian begitu panjang lebar ya, dan ternyata ya bermusik itu ya enjoy, bahkan apa ya emang dan tidak dilarang kan, seperti itu. Nah ini termasuk ini Mas Arman Harjo itu apa grupnya Langit Sore itu juga ini dulunya mau hijrah, itu bagaimana ini sampai ke sini sesat masuk surga ke tempatnya Gus Fuad Pleret? Saya sudah hijrah 3 kali Bu ya. Hijrah 3 kali. Yang ke-3 di sini. Sesat nanti Udah nggak ada. Udah capek ya. Apa yang Mas Arman dapatkan dengan Gus Fuad Pleret berdakwah lewat musik itu, akhirnya membawa Mas Arman ke sini itu, terus sudah nyaman di sini, kemudian pas dengan apa yang dicari-cari selama ini oleh Mas Arman itu, menurut Mas Arman bagaimana? Kadang-kadang malah punya nggak pas sama yang saya cari, karena saya nggak nyari-nyari dikasih. Akhirnya saya bingung gitu. Duh, masuk beberapa pasaran itu kan dipahaminya agak lama gitu. Apa sih ini gitu. Tapi nanti setelah sebulan 2 bulan lagi, ini toh maksudnya. Nah itu kadang-kadang yang bikin nyebelinnya di situ punya. Kadang-kadang ini maksudnya apa gitu. Jadi kita pengennya apa gitu, Pak Yai itu bisa tahu lebih duluan 5 langkah 4 langkah, bahkan kita tuh belum, ibarat katanya kita belum kepengen aja udah tahu kalau besok tuh kepengennya ini gitu. Gitu tuh. Itu benernya tuh berkali-kali tuh ya Mas Endi ya. Dari awal kita agak shock soal apa? Soal begituan, soal ini gini sih gitu. Nah gitu. Jadi Pak Kiai itu banyak tahu tentang banyak yang Mas Arman sendiri waktu itu belum sampai pemikiran, tapi ternyata kejadiannya memang seperti itu. Jadi menurut Mas Arman keterlibatan Gus Fuad Pleret itu sudah sangat maksimal beliau berdakwah lewat musik itu, dan harus memang dilakukan ya untuk saat ini. Iya sangat maksimal, kitanya aja yang nggak maksimal nangkapnya karena kekurangan dan ketidakmampuan ya Mas Endi. Pelan-pelan bisa kok kalau gitu. Setelah waktu berjalan baru bilang wah ini dimaksud Pak Yai ini, tapi sudah terlambat atau enggak terlambat kan. Nah ini bahkan Mas Arman itu sekarang kan tinggalnya deket sini, mau lebih intens lagi ngaji di sini sama Mas Andi itu juga sekarang sudah ikut majelis maulid dengan rutin. Mas Arman itu juga ikut maulid dengan rutin, maulid Simtudurar mereka ngaji juga ikut. Nah itu dulunya mereka nggak pernah ngaji, sekarang setelah Gus Fuad Pleret itu berdakwah lewat musik, mereka akhirnya tergerak untuk ternyata menuntut ilmu agama itu penting. Nah kemudian bersolawat itu juga penting, sehingga mereka sekarang intens ngaji di tempatnya Gus Fuad Pleret, juga ngaji kitab kuning. Mereka jadi tahu ternyata Islam itu sangat indah, Islam itu tidak keras-keras, Islam itu yang penting bahagia, tapi ada koridor tertentu yang memang kita tidak boleh. Gitu ya Mas Arman? Iya punya. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia.